Baik saudara, masih bersama kami di Sapa Bubble dan bersama Bapak Reza kita akan melanjutkan perbincangan ini mengenai ASO atau analog switch off. Pak Reza bisa jelaskan apa itu ASO, Pak? Begini, analog switch off itu ada karena teknologinya sebenarnya sudah lama. Teknologinya ini sudah lama. Dan TV kita ini, misalnya Anda nonton ini. Jadi membedakan dulu, apa tuh analog? Iya, analog itu apa? Anda nonton TV Kompas sekarang di Bangka Belitung, Anda sedang pakai TV analog. Loh, kalau misalnya saya nonton misalnya program yang Kompas Indonesia, begitu Kompas, ya bisa Anda nonton pakai apa dulu? Bisa juga nonton di Kompas. Intinya Anda kalau pakai antena biasa, Anda kemudian juga pakai TV biasa langsung sambung dari antena biasa langsung kamera, tidak pakai parabola, tidak pakai TV kabel, maka itu namanya TV analog. TV analog. Ya, jadi siarannya dikirimkan melalui sistem analog. Macam-macam itu teknisnya, terlalu teknis kalau saya jelaskan. Tapi Anda sekarang nonton TV Bangka Belitung, Kompas TV Bangka Belitung menggunakan antena biasa sekali lagi, kemudian pakai televisi, langsung colok antenanya ke televisi, tidak pakai TV kabel, tidak berlangganan, juga tidak pakai parabola, maka Anda sedang menggunakan fasilitas free to air. Free to air, gratis di udara untuk itu. Ya. Berarti itulah ya ini namanya itu yang analog, Pak ya. Beda dengan digital apa? Beda digital. Bedanya sebenarnya di teknologinya. Teknologinya gimana? Digital itu apakah hubungannya dengan internet? Nggak ada hubungan. Oh beda ya Pak? Beda. Jadi yang dimaksud dengan digital itu adalah teknik pengiriman datanya saja. Bahwa teknik pengiriman data seperti pengiriman data internet, tapi dia bukan internet. Begitu teknik pengiriman datanya. Nah, karena dia sudah digital, maka butuh penerima siaran digital, kan begitu? Anda kirim pakai analog, terimanya pakai analog. Karena sekarang mau kirim pakai digital, Anda terima juga pakai digital. Jadi sekarang antena, TV Anda periksa dulu, sudah ada digital apa belum? Jadi TV-nya harus diperiksa. Dicek dulu, dicek. Di menu itu ada biasanya. Menu lihat ada DTV atau tidak, dia namanya digital TV. Kalau tidak ada digital TV-nya berarti Anda perlu alat penerima digital. Namanya set-top box. Harganya sekitar 150 sampai 200 ribu. Ya, Anda sambungkan antena ke set-top box, dari set-top box baru ke TV. Udah, sesimpel itu. Bedanya apa? Bedanya di gambarnya. Anda pernah mau nonton sinetron, kemudian gambarnya lebih banyak semut tawuran daripada orang pemainnya, atau orang Anda mungkin pernah nonton bola, dan di bola itu lebih banyak bayangan pemainnya atau banyak semutnya ketimbang pemainnya, nggak jernih. Nah, itu Anda masih nonton analog. Kalau di digital nggak begitu. Digital itu seperti Anda nonton parabola, tapi bedanya Anda nggak bayar. Jadi kualitas gambarnya jernih sekali. Suaranya bagus juga. Dan juga teknologinya itu lebih baik. Memang ini lagi jadi, kami lagi harus format. Karena kalau di digital itu Anda bisa password. Anda misalnya ntar nikah punya anak, Anda tidak mau anak Anda nonton program A, Anda bisa password. Di teknologi digital bisa. Itu bisa di password. Jadi misalnya anak-anak jangan nonton ini deh. Anak-anak nonton yang ini aja. Jadi orang tua bisa memproteksi. Ada juga namanya teknologi early warning system. Jadi sekarang lagi dikembangkan teknologi itu, ketika orang pakai digital, ada amit-amit tapi ya, kalau misalnya ada bencana, itu Anda lagi nonton TV, TV-nya langsung ada early warning system. Misalnya ada bencana, itu langsung dikasih tahu sesuai. Langsung terhubung seperti Iya, karena mau Anda mengaktifkan set-top box, yang dia minta adalah kode pos Anda. Oh, seperti itu. Jadi Anda harus tahu kode pos Anda berapa. Ya udahlah, googling aja lah, tahu kode posnya berapa gitu ya. Cek kode pos Anda berapa, masukkan di situ untuk mengetahui bahwa Anda di wilayah mana. Jadi kalau di situ ada bencana, Anda tinggal langsung dikasih tahu, awas ada ini, apa yang harus Anda lakukan. Gitu. Jadi sesimpel itu manfaatnya untuk masyarakat, itu simpel sekali. Dan yang kena efeknya ini harus saya perjelas. Yang kena efek itu adalah yang nonton TV analog. Jadi kalau Anda nontonnya YouTube, di rumah Anda tidak nonton TV, berarti Anda tidak kena efek. Anda kalau nonton TV kabel atau Anda nonton parabola, Anda tidak kena efek. Yang kena efek itu yang nonton analog free to air. Free to air itu ada gratis di udara, Anda ngambilnya gratis. Nah, TV digital ini Anda nggak perlu bayar. Anda nggak perlu siaran tiap bulan bayar, nggak perlu. Beda itu. Jadi Anda pakai saja set-top box, atau sekarang itu lucu. Jualan TV sekarang digital semua kan? Tapi masa siarannya analog? Kan lucu.
Ya, ini TV digital, kemudian begitu colok siarannya analog, lebih banyak semutnya daripada TV-nya. Kalau nonton yang pakai paket data baru jernih, kan ini lucu ini. Makanya menurut saya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 11 itu sudah mengamanahkan 2 November, 2 tahun setelah ditandatanganinya undang-undang ini, maka itu analog switch off. Jadi semua orang, harusnya sebenarnya dari 30 April kemarin. 30 April, Bangka Belitung itu kenanya harusnya di 30 April. Cuma ada sedikit masalah di penyebaran set-top box. Karena set-top box itu untuk keluarga yang tidak mampu itu dibantu. Nah, dibantu ini cuma memang lagi ada kemudian sedikit kendala, itu lagi dibereskan. Kemudian terus berjalan, dimulai dari beberapa wilayah di Indonesia, terus berjalan hingga nanti 2 November baru dimatikan gitu. Untuk ini sendiri alasan dari pemerintah itu seperti apa? Harus men-stop TV analog dan beralih ke TV digital? Salah satu masalahnya adalah udara itu adalah sumber daya alam terbatas. Yeah. Udara yang saya maksud di sini frekuensi. Frekuensi itu sumber daya alam terbatas. Satu frekuensi itu teknologinya harusnya ditempati 8 atau 16, sorry. Satu frekuensi itu harusnya ditempati 8 sampai 16. Sekarang isinya TV semua. Yeah. Sehingganya sumber daya alam terbatas ini nggak bisa dipakai untuk kegiatan yang lain. Padahal misalnya di Bangka Belitung ada 14 misalnya TV. Ada 14 TV, harusnya mereka cukup satu frekuensi. Sekarang untuk Bangka Belitung sendiri ada 3 frekuensi, penyelenggara MUX namanya. Ada 3 frekuensi dipakai oleh TVRI yang akan memancarkan, Metro TV dan RCTI. Begitu. 3 ini yang akan memancarkan. Jadi cukup 3. 3 kalau kita kali 8 aja, udah berapa? Udah ada 24. 24 siaran ketimbang yang 14 sekarang. Dan itu tayangannya lebih jernih. Maka untuk masyarakat apa manfaatnya? Ya tayangannya lebih bagus. Masa yang di rating, oh siapa yang lebih banyak nonton? Ya rakyat kan yang di rate. Bukan Anda presenternya, tapi rakyatnya yang di rate. Iklannya masuk karena penontonnya banyak. Saya sering bilang bahwa penontonnya yang dalam tanda petik dijual ke pengiklan. Sekarang penontonnya menerima siarannya bersemut. Coba. Kita ini kadang-kadang saya pikir, saya ngobrol sama salah satu teman saya yang paham agama, kata dia, kita ini zolim katanya. Rakyat kita itu yang menjadi komoditas yang di tanda petik ya, menjadi rate untuk TV, tapi tayangannya kok kita nonton bola, nonton badminton aja banyak semutnya daripada bolanya. Ya, artinya kualitasnya jelek seperti kualitasnya jelek. Nah, sekarang ini mau diperbagus. Masa iya kita nggak berikan kualitas yang bagus itu pada masyarakat gitu. Nah, untuk ini sejauh ini kita termasuk negara yang belakangan atau seperti apa ini untuk sebenarnya kalau dari teknologi kita udah duluan. Sebelum 2010 kalau saya tidak keliru ya. 2010 itu pernah uji coba dengan salah satu dengan TVRI kalau saya tidak keliru waktu itu, dengan salah satu merek waktu itu tes. Kemudian 2011-2012 pernah ada peraturan menterinya, digugat kalah. Begitu gugat kalah, maka terjadi kekosongan hukum, tidak bisa dilakukan. Di Undang-Undang nomor 11 di tahun 2020 masukkan kembali karena pada waktu itu kan salah satu alasannya harus setara undang-undang. Nggak boleh permen, harus undang-undang. Ya oke, ini masuk ke undang-undang. Maka sebenarnya kita itu sebenarnya udah tahu sejak lama. Udah lama ya. Bahkan ada saya infonya di beberapa senior saya yang dulu di Komisi Penyiaran Indonesia. Malah di beberapa negara itu datang ke Indonesia untuk bagaimana ini diskusinya begitu ya. Kita kan tergabung juga di International Telecommunication Union. Di ITU itu udah diobrolin lama, Indonesia salah satu anggotanya. Diobrolin lama. Di kita implementasinya yang terlambat gitu. Baik Pak Reza, nanti kita akan lanjutkan kembali pembicaraan kita karena ini semakin menarik menurut saya. Ya. Baik saudara, kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini setelah yang satu ini.